Anda buka pintu gudang bawah tanah atau cellar, lalu aroma berat, manis, dan lembab langsung menyeruak. Bau khas yang tak mungkin tertukar, aroma hasil panen yang membusuk. Pada saat itu rasanya jantung langsung copot. Apakah semua kerja keras Anda selama musim panas, menggali, menyiram, memanen, kini akan berakhir di tempat sampah? Tunggu, hilangkan kepanikan itu. Saat ini juga, mari kita mulai operasi penyelamatan yang sesungguhnya. Tahukah Anda, bahkan jika proses pembusukan sudah dimulai, kita masih bisa menyelamatkan hingga 80% dari persediaan Anda? Namun, Anda harus bertindak cepat, dan yang terpenting, benar. Kebanyakan orang melakukan satu kesalahan fatal ketika mencoba menyelamatkan sayuran dan justru menghancurkan sisa panen yang ada. Kesalahan apakah itu? Mari kita bahas. Mari kita pahami dulu apa yang sedang kita hadapi, agar kita tidak melawan kincir angin. Pembusukan saat penyimpanan bukanlah sekadar kecelakaan atau nasib buruk. Ini adalah proses biologis yang dipicu oleh jamur dan bakteri. Mereka ada di mana-mana, di tanah, pada kulit luar sayuran, di dinding gudang Anda. Selama sayuran sehat dan kondisinya ideal, imunitas buah mampu menahan serangan ini. Tetapi, begitu suhu berubah, kelembapan melonjak, atau muncul goresan kecil saat memanen, pertahanan langsung jebol. Kita akan bertindak seperti dokter di ruang reanimasi, ICU. Pertama, kita isolasi yang sakit, lalu kita lakukan disinfeksi, dan kemudian kita ubah kondisi ruangan, yaitu gudang Anda. Kita punya alat konkret, penyortiran, sortasi, pengeringan, antiseptik alami, dan ventilasi yang tepat. Lupakan mitos-mitos kuno seperti cukup diangin-anginkan saja, nanti sembuh. Di sini yang dibutuhkan adalah kerja sistematis. Langkah pertama dalam operasi penyelamatan persediaan Anda adalah pemeriksaan dan penyortiran total. Namun, ada satu detail penting yang sering diabaikan. Anda tidak bisa cuma mencolokkan tangan, mengambil satu kentang busuk, lalu menganggap masalah selesai. Spora jamur, seperti debu tak kasat mata, sudah menempel pada umbi-umbi di sekitarnya. Jika Anda melihat satu titik pembusukan, anggap saja itu adalah pusat ledakan. Semua umbi yang bersentuhan dengan benda yang busuk itu sudah terinfeksi. Meskipun sekilas tampak sehat, mereka harus segera diisolasi. Prioritaskan umbi-umbi ini untuk segera diolah dan dikonsumsi. Cuci bersih, lalu masak dengan panas yang tinggi. Tapi jangan simpan lagi untuk jangka panjang. Tugas Anda adalah menciptakan zona penyangga di sekitar area infeksi. Keluarkan tidak hanya yang benar-benar busuk, tapi juga semua yang berada dalam radius 10-15 cm. Bersikap tanpa ampun saat ini adalah kunci untuk menyelamatkan sisa persediaan Anda. Mari kita bicara soal keselamatan Anda, karena ini adalah hal yang sangat penting. Saat Anda turun untuk memilah sayuran yang mulai membusuk, Anda akan langsung terpapar awan spora jamur. Di ruang penyimpanan yang tertutup, konsentrasi spora ini bisa sangat pekat dan tinggi. Menghirupnya berarti memberikan serangan langsung terhadap paru-paru dan sistem kekebalan tubuh Anda. Ini bukan sekadar masalah alergi biasa. Ini adalah ancaman nyata aspergillosis dan berbagai penyakit pernapasan tidak menyenangkan lainnya. Karena itu, sebelum Anda menyentuh bahkan satu wortel busuk sekalipun, kenakanlah respirator atau setidaknya masker tebal yang tertutup rapat. Dan yang tak kalah penting, wajib pakai sarung tangan. Jamur penyebab pembusukan pada sayuran bisa memicu dermatitis pada tangan, terutama jika Anda memiliki luka kecil atau retakan di kulit. Jaga diri Anda baik-baik. Sayuran itu tidak sebanding jika nantinya Anda harus berobat dan sakit selama berbulan-bulan. Mari kita bahas musuh spesifik, yaitu penyakit busuk daun atau busuk umbi kentang, Phytophthora. Ini adalah masalah yang sangat umum. Anda akan melihat bercak-bercak keras, agak cekung, berwarna abu-abu timah atau coklat, yang menembus jauh ke dalam daging umbi seperti guratan berkarat. Ini awalnya adalah busuk kering, tapi sering berubah menjadi busuk basah jika tempat penyimpanannya lembab. Jika Anda menemukan umbi dengan ciri-ciri seperti ini, ketahuilah, pemilahan ulang harus dilakukan secara total dan menyeluruh. Penyakit ini berkembang dari dalam, dan seringkali umbi yang terlihat sehat di luar sudah terinfeksi. Saat memilah, perhatikan berat umbi. Umbi yang terasa ringan patut dicurigai, karena seringkali sudah mengering atau membusuk di dalamnya. Perhatikan juga mata tunasnya. Jika mata kentang menghitam, itu pertanda buruk. Semua kentang yang dicurigai harus segera diisolasi. Dan yang paling penting, jangan pernah membuang kentang busuk ini ke tumpukan kompos di kebun Anda.
Kalau tidak, Anda sama saja menanam ranjau penyakit di lahan Anda sendiri untuk musim tanam berikutnya. Pernahkah Anda menemukan kentang yang berubah jadi bubur busuk dan berbau menyengat? Ini namanya busuk lunak basah, soft rot. Penyakit ini mengubah sayuran menjadi lendir dan baunya benar-benar tak tertahankan. Bakteri bekerja sangat cepat dan menulari kentang di sekitarnya melalui cairan yang bocor dari kentang yang busuk itu. Jika Anda menemukan kejutan semacam ini, Anda harus bertindak secepat kilat dan sehati-hati mungkin, bagaikan operasi. Angkatlah umbi yang sakit itu, serta semua kentang di dekatnya yang mungkin terkena cipratan cairan busuk, dengan sangat hati-hati agar lendirnya tidak menyebar. Area tempat sarang pembusukan itu berada harus ditaburi campuran abu dan pasir, atau cukup menggunakan abu saja. Abu adalah antiseptik dan penyerap kelembapan yang luar biasa. Ia akan mengeringkan area masalah dan menciptakan lingkungan basah yang sangat dibenci bakteri. Jangan pelit menggunakan abu, taburkan secara merata dan banyak. Kita beralih ke wortel. Musuh utamanya adalah busuk putih atau sklerotinia. Anda pasti pernah melihat lapisan putih seperti kapas yang berbulu halus itu, di mana bagian akar wortel menjadi lunak dan berlendir. Masalah wortel adalah kulitnya yang tipis, sehingga infeksi menyebar sangat cepat ke seluruh tumpukan. Jika wortel disimpan secara curah, sulit tapi masih bisa diselamatkan. Kita harus memilah semuanya, benar-benar semuanya. Wortel yang sehat setelah dipilah wajib ditaburi dengan kapur. Kapur biasa, baik itu kapur bangunan maupun kapur pakan, akan menciptakan lingkungan basah atau alkali di permukaan yang mencegah spora jamur tumbuh. Kebutuhan kapur tidak banyak, sekitar 200 gram untuk 10 kg wortel. Ini adalah metode yang sederhana, sangat murah, namun hasilnya sangat ampuh. Ada satu lagi cara ampuh untuk menyelamatkan wortel jika pembusukan baru saja terdeteksi. Tetapi masalahnya adalah kelembapan di gudang penyimpanan sudah terlalu tinggi. Solusinya adalah dengan menggunakan lumut sphagnum atau kulit bawang. Jika Anda baru saja memilah wortel yang masih bagus, tetapi khawatir pembusukan akan kambuh atau meluas, susunlah wortel tersebut berlapis-lapis dengan lumut sphagnum kering. Lumut ini dikenal memiliki sifat antibakteri yang kuat. Ia adalah antibiotik alami. Selain itu, lumut sphagnum sangat efektif dalam mengatur kelembapan. Ia akan menyerap kelembapan berlebih dari udara, tetapi juga menjaga agar wortel tidak menjadi kering. Jika Anda tidak memiliki lumut, gunakan kulit bawang dalam jumlah banyak. Kandungan fitonsida pada bawang dapat membasmi berbagai jenis jamur. Jika proses pembusukan sudah berjalan, hanya menaburkan wortel dengan pasir saja sudah terlambat. Anda benar-benar membutuhkan material aktif yang memiliki sifat antiseptik untuk menghentikan penyebaran jamur. Beet adalah umbi yang sangat kuat, namun ia juga rentan terhadap penyakit Phomopsis atau busuk jantung serta busuk simpanan. Phomopsis seringkali sudah mulai menyerang sejak tanaman masih di kebun, biasanya karena kekurangan unsur boron. Di tempat penyimpanan, bagian dalam beet akan membentuk rongga kosong dengan lapisan hitam. Dari luar, gejalanya mungkin tidak terlihat sampai Anda membelahnya. Akan tetapi, jika Anda melihat bintik hitam yang keras di permukaan, itu adalah sinyal bahaya. Beet yang berbintik hitam harus segera dibawa ke dapur, potong bagian yang rusak, dan langsung diolah. Sisa beet yang masih sehat paling baik disimpan di atas kentang. Ini adalah metode kuno para petani yang terbukti ampuh. Kentang akan melepaskan kelembaban yang kemudian diserap dengan senang hati oleh beet. Hasilnya, kentang tidak akan menjadi basah, dan beet pun tidak cepat layu. Simbiosis seperti ini membantu kedua umbi tersebut bertahan lebih lama. Kol sering sekali rentan terhadap penyakit seperti busuk abu-abu dan busuk lunak. Jika Anda melihat ada lapisan abu-abu berbulu halus di daun terluar, ini belum berarti kol itu harus dibuang. Kol memang seolah diciptakan untuk dikupas lapis demi lapis. Cukup kupas saja daun-daun luarnya sampai Anda menemukan bonggol yang benar-benar bersih, sehat, dan renyah. Jangan ragu membuang daun-daun yang terinfeksi tersebut, karena daun itu sudah tidak layak dikonsumsi. Setelah pemangkasan ini, bonggol kol wajib ditaburi kapur atau abu untuk mengeringkan luka potongnya. Setelah itu simpanlah terpisah, idealnya di atas rak berongga agar mendapat sirkulasi udara yang baik dari segala sisi. Membungkus setiap bonggol dengan koran atau plastik makanan juga merupakan opsi yang baik. Namun ini hanya boleh dilakukan setelah Anda benar-benar yakin bahwa kol tersebut sudah absolut kering dan bersih. Bicara tentang bawang merah dan bawang putih, itu adalah cerita yang lain lagi. Busuk pangkal leher pada bawang itu sangat licik dan tersembunyi.
Penyakit ini masuk melalui bagian leher bawang yang proses pengeringannya tidak sempurna. Secara fisik, bawang mungkin terlihat sangat ideal, tapi saat Anda menekannya di bagian pangkal, akan terasa lembek dan baunya tidak sedap. Jika Anda menemukan bawang seperti ini, baik yang tersimpan di dalam peti atau yang digantung dalam rantaian, Anda harus menyortir setiap siung bawang dengan meraba bagian lehernya menggunakan jari. Segera singkirkan semua yang terasa mencurigakan. Bawang yang masih bagus harus segera Anda keringkan lagi. Jika ruang penyimpanan Anda lembab, sebaiknya segera bawa bawang tersebut ke dalam rumah, ke tempat yang hangat. Sebarkan bawang di dekat pemanas atau di area yang hangat dan kering selama beberapa minggu. Bawang bisa disimpan dengan baik pada suhu kamar, asalkan udaranya kering. Namun, bagi bawang yang sudah mulai membusuk, kelembapan gudang bawah tanah atau ruang penyimpanan justru akan menjamin kerusakan total. Sekarang mari kita bahas kondisi lingkungannya. Pembusukan atau jamur sangat suka tempat yang lembab. Kalau di ruang penyimpanan atau gudang bawah tanah Anda ada kondensasi yang menetes dari langit-langit, itu sama saja Anda sedang menyiram jamur atau lumut tersebut. Udara harus segera dikeringkan. Cara tercepatnya, jika Anda tidak memiliki akses untuk menyalakan pemanas ruangan atau heat gun, adalah menggunakan kapur tohor. Taruh satu ember atau baskom, berisi kapur tohor di ruang penyimpanan Anda. Kapur ini akan menyerap kelembaban dari udara dengan sangat kuat, dan pada saat yang sama juga mendisinfeksi udara dengan uap yang dihasilkannya. Namun, berhati-hatilah. Pastikan Anda bekerja menggunakan kacamata pelindung dan sarung tangan, karena reaksi ini menghasilkan panas yang signifikan. Sebagai alternatif, Anda juga bisa menaruh kotak atau wadah berisi garam kasar atau arang kayu. Keduanya juga merupakan penyerap kelembaban yang bagus, meskipun daya serapnya tidak sekuat kapur tohor. Ganti bahan-bahan ini segera setelah terlihat basah atau lembab. Fluktuasi suhu ekstrim adalah penyumbang utama pembusukan. Perubahan suhu yang drastis, misalnya naik turun antara panas dan dingin, akan menyebabkan terbentuknya embun atau kondensasi pada permukaan sayuran. Setetes air tersebut adalah lahan ideal bagi spora jamur untuk berkembang biak. Tugas Anda adalah menjaga suhu tetap stabil. Jika tempat penyimpanan terlalu hangat, bukalah lubang angin atau sistem ventilasi pada malam hari saat udara luar lebih dingin. Sebaliknya, jika terlalu dingin dan ada risiko pembekuan, tutuplah tumpukan hasil panen dengan selimut bekas, jerami, atau karung goni. Namun ingatlah, penutup yang digunakan harus bisa bernapas atau memiliki sirkulasi udara yang baik. Menggunakan terpal plastik sebagai penutup adalah sebuah kesalahan besar. Di bawah lapisan plastik, sayuran akan tercekik dan membusuk karena kelembapan internalnya sendiri, bahkan jauh lebih cepat daripada pembusukan akibat suhu dingin. Ventilasi itu ibarat paru-paru bagi ruang penyimpanan bawah tanah Anda. Kalau udaranya terperangkap dan mandek, spora jamur akan cepat berkembang biak dan menutupi semua permukaan. Cek dulu, apakah sistem pembuangan udara atau ventilasi Anda berfungsi dengan baik. Seringkali salurannya tersumbat total karena sarang laba-laba, daun kering, atau bahkan tumpukan salju di bagian luar. Segera bersihkan saluran ventilasi tersebut. Jika sirkulasi alami tidak memadai, Anda bisa memasang kipas saluran kecil sementara di pipa pembuangan, mirip kipas yang biasa dipakai di kamar mandi. Nyalakan alat ini setidaknya selama beberapa jam setiap hari. Sirkulasi udara paksa ini akan menekan kelembaban dan mencegah spora jamur mengendap dengan bebas pada sayuran Anda. Sedikit pengeluaran untuk biaya listrik ini akan menyelamatkan bertumpuk-tumpuk karung kentang dan hasil panen Anda. Kita kembali membahas desinfeksi ruangan, khususnya jika sayuran sudah disimpan di dalamnya. Jangan pernah menggunakan fumigator belerang. Ingat ini baik-baik. Sulfur dioksida yang dilepaskan saat fumigator dibakar akan berubah menjadi asam sulfat jika bersentuhan dengan kelembaban pada sayuran. Anda akan merusak persediaan Anda secara kimiawi dan sayuran tersebut berbahaya untuk dimakan. Fumigator belerang hanya boleh digunakan untuk gudang atau ruang penyimpanan yang benar-benar kosong. Lalu, apa yang harus dilakukan jika sayuran sudah ada di dalam? Gunakan ozonator jika Anda bisa meminjam atau mendapatkannya. Ozon efektif membunuh jamur dan bakteri dan akan terurai menjadi oksigen. Atau gunakan lampu ultraviolet, UV, germisidal. Namun harus sangat hati-hati. Cahaya tidak boleh mengenai kentang secara langsung karena ini akan membuatnya menghijau. Kalau teknologi canggih belum ada, kita gunakan saja preparat biologi yang sudah teruji seperti fitosporin atau trichodermin. Perhatian, jangan disiramkan langsung ke sayuran ya.
agar tidak menimbulkan kelembapan. Kita bisa menyemprot dinding dan rak penyimpanan yang sudah dikosongkan setelah sortir. Bahkan lebih baik lagi, gunakan bentuk kering dari preparat ini atau campurkan dengan serbuk gergaji dan pasir yang kita gunakan untuk melapisi sayuran umbi. Bakteri baik, Bacillus subtilis, atau jamur Trichoderma akan langsung beraksi melawan patogen dan melahapnya, melindungi hasil panen Anda. Ini adalah perang biologis di tingkat mikro, dan kita berada di pihak yang baik. Mari kita bahas soal wadah penyimpanan. Sayuran Anda disimpan di wadah apa? Kalau Anda menyimpannya di kantong plastik tertutup rapat, atau bahkan lebih parah, karung gula yang ada lapisannya, segera keluarkan semuanya. Wadah seperti itu tidak memiliki ventilasi. Akibatnya sayuran akan memanas, berkeringat, dan akhirnya membusuk. Wadah terbaik adalah peti kayu yang memiliki celah atau kotak plastik jaring, bersaringan. Wadah-wadah ini memastikan adanya sirkulasi udara yang lancar. Jika Anda tidak punya peti dan terpaksa menyimpan sayuran dalam jumlah besar di gudang, pastikan Anda meletakkan alas berupa kisi-kisi kayu atau palet di bagian dasarnya. Hal ini bertujuan agar ada lapisan udara setidaknya 10 hingga 15 cm antara lantai dan sayuran tersebut. Sayuran tidak boleh menyentuh lantai beton atau tanah secara langsung. Bicara soal apel dan pir, jika buah-buahan ini disimpan bersamaan dengan kentang dan wortel di satu tempat penyimpanan, ini bisa jadi masalah besar. Buah yang matang melepaskan gas etilen. Gas ini mempercepat proses pematangan dan penuaan segala sesuatu yang ada di dekatnya. Akibat etilen ini, kentang akan mulai bertunas lebih cepat dari seharusnya. Sementara itu, wortel akan layu dan rentan terhadap pembusukan. Jika Anda tidak memiliki ruangan terpisah, usahakan semaksimal mungkin untuk mengisolasi buah-buahan tersebut. Anda bisa menaruhnya di rak yang paling atas. Meskipun etilen lebih berat dari udara, sirkulasi dan konveksi udara tetap akan menyebarkannya kemana-mana. Pilihan lainnya, simpan buah dalam kotak yang tertutup rapat, tapi pastikan kotak itu sendiri rutin dibuka dan diangin-anginkan. Idealnya, pisahkan mereka dan letakkan di sudut-sudut tempat penyimpanan yang berbeda. Bagaimana cara mengatasi kondensasi di plafon? Kalau plafon basah, tetesan airnya akan jatuh langsung ke tumpukan sayuran paling atas, dan disitulah pembusukan akan dimulai. Pasang saja plafon palsu, atau cukup bentangkan plastik atau kain tebal di bawah plafon utama. Buatlah miring seperti payung, supaya air kondensasi mengalir ke samping menuju ember penampung yang sudah disiapkan, bukannya menetes ke hasil panen Anda. Ini memang cuma solusi sementara, tapi sangat ampuh. Sementara itu, plafon utamanya bisa Anda lap menggunakan kain yang sudah dibasahi larutan tembaga sulfat atau fungisida untuk membasmi jamur yang pasti sudah bersarang di sana dan menyebarkan spora ke bawah. Ada satu lagi metode turun-temurun yang ternyata didukung oleh dasar ilmiah, yaitu penggunaan tanaman pelindung. Anda bisa meletakkan daun rowan atau sejenisnya, pakis, atau mugwort di dalam kotak penyimpanan kentang dan bit. Daun-daun ini melepaskan fitonsida, zat alami yang sangat efektif untuk menahan perkembangan bakteri pembusuk. Meskipun ini bukan solusi utama jika infeksi sudah terjadi besar-besaran, metode ini bekerja sangat baik sebagai alat bantu setelah proses penyortiran. Penting, pastikan daun yang digunakan sudah dalam kondisi kering. Selain daun, ranting pinus atau cemara kering yang diletakkan di lapisan paling atas sayuran juga sangat membantu. Ini berfungsi sebagai lapisan pelindung ekstra untuk mencegah serangan jamur. Yang penting juga, kita harus meninjau ulang strategi konsumsi kita. Jika Anda melihat ada jenis kentang atau wortel yang penyimpanannya kurang bagus dan sudah mulai busuk lebih dulu, segera olah dan santap. Jangan disisakan atau disimpan untuk nanti. Untuk nanti, sisakan varietas yang paling tahan lama dan keras, yang saat ini masih mulus tanpa ada sedikit pun noda. Buatlah makanan olahan siap simpan, misalnya fermentasi kubis, parut dan bekukan wortel, atau buatlah semacam saus dari bit. Lebih baik menghabiskan akhir pekan untuk mengolah bahan-bahan tersebut dan menyimpannya dalam toples atau freezer, daripada sebulan kemudian harus membuang semuanya berember-ember ke tempat sampah. Dan yang terakhir, buatlah buku catatan pengamatan, atau paling tidak, buatlah catatan di kalender Anda. Catat kapan pembusukan mulai terjadi, sayuran mana yang terpengaruh, dan bagaimana kondisi cuaca saat itu. Ini adalah informasi yang sangat berharga untuk musim tanam berikutnya.
Mungkin Anda perlu mengganti varietas dengan yang lebih tahan lama saat disimpan. Atau mungkin Anda harus mengubah teknik budidaya Anda. Bisa jadi Anda memberi terlalu banyak pupuk nitrogen yang menyebabkan sayuran menjadi berair dan mudah busuk. Perjuangan untuk mendapatkan hasil panen yang baik dimulai bukan di tempat penyimpanan, melainkan sejak musim semi di kebun. Namun untuk saat ini, dengan mengikuti rencana ini, Anda masih bisa menyelamatkan hasil panen yang tersisa. Bertindaklah tegas, jangan ragu membuang yang terinfeksi, dan sayuran Anda yang kering serta sehat akan bisa Anda nikmati hingga musim panas tiba. Baik, kita sudah selesai membahas tuntas semua langkah-langkah yang harus dilakukan. Hal utama yang harus Anda ingat, pembusukan itu bukan vonis mati, tapi justru sinyal untuk segera bertindak. Pemilahan yang tepat waktu, kontrol kelembaban, ventilasi yang baik, ditambah penggunaan antiseptik alami yang aman, seperti abu atau kapur, dijamin bisa menciptakan keajaiban. Bahkan situasi yang terlihat paling tanpa harapan pun bisa kita tangani dengan baik, sehingga sebagian besar persediaan kita tetap terselamatkan. Jadi, jangan pernah putus asa. Kalau informasi ini bermanfaat, jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel kami, supaya Anda tidak ketinggalan tips-tips persiapan menghadapi musim tanam yang baru. Sekarang coba tulis di kolom komentar, apa sih cara penyimpanan sayuran paling unik yang pernah Anda coba, dan apakah cara itu berhasil? Mari kita bahas pengalaman Anda. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya.